Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kemudahan, diberi kelancaran dalam menuntut ilmu. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, selamat siang, tetap semangat meskipun belajarnya siang-siang. Oke, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang biografi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mencari Tuhannya dan juga masa dakwah Nabi Ibrahim. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas dua subbab. Yang pertama, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk mengorbankan anaknya. Yang kedua, keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sebelum memasuki pada pembahasan, kira-kira apa sih tujuan kita belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim ini? Jadi tujuan kita belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim ini supaya kita bisa meniru sifatnya, meneladani sifatnya ketika kita menghadapi sebuah ujian dan cobaan. Yang kedua, kita mengetahui sejarah atau sejarah dari Nabi Ibrahim. Terus ada lagi memahami ajaran agama Islam, keteguhan memegang kebenaran, prinsip kebenaran, dan juga ada lainnya. Oke, yang pertama tentang Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk mengorbankan anaknya. Nah, siapa nama istri dari Nabi Ibrahim itu? Jadi Nabi Ibrahim itu mempunyai dua istri, yang pertama Sarah dan yang kedua Siti Hajar. Nah, terus siapa sih nama anak dari Ibrahim itu? Nabi Ibrahim itu anaknya ada dua yang bernama Ismail dan Ishak. Nah, bagaimana sikap Nabi Ibrahim ketika mendapat ujian untuk mengorbankan anaknya? Sikapnya beliau tetap sabar dan ikhlas. Itu tadi. Apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim diberitakan untuk menyembelih anaknya? Nah, ini cerita singkat. Ketika itu Nabi Ibrahim sudah membaringkan anaknya. Beliau sudah siap atas perintah Allah karena pada waktu itu Nabi Ibrahim sempat mendapat mimpi untuk perintah Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Padahal Nabi Ibrahim itu sudah beberapa tahun, hampir 10 tahun menunggu buah hatinya. Tapi lahir-lahir beliau mendapat perintah Allah untuk membunuh anaknya yang bernama Ismail. Nah, bagaimana sikap Nabi Ibrahim ketika mendapat perintah itu? Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintahnya. Nabi Ibrahim bahkan bercerita kepada anaknya bahwa Nabi Ibrahim ayahnya itu disuruh menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Nah, Ismail pun bersedia untuk disembelih. Sembelihlah aku nggak apa-apa ya, itu perintah Allah. Jadi sifatnya itu sabar dan ikhlas gitu. Karena keteguhan beliau, kebijaksanaan beliau. Nah, ketika sudah membaringkan anaknya, beliau sudah siap atas perintah Allah. Nabi Ibrahim hendak menggerakkan pedangnya di leher. Nah, dengan itu Allah menggantikan atas ketakwaannya Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menggantikan tubuh Ismail itu dengan seekor domba besar putih bersih dan tidak ada cacat sama sekali. Oleh karena itu kita umat Islam disuruh menghormati dengan peristiwa ini, yaitu ketika Idul Adha atau berkorban. Itu termasuk salah satu dari menghormati peristiwa ini tadi. Nah, Nabi Ibrahim bermimpi, Allah Subhanahu wa taala memberitakan agar menyembelih putra kesayangannya yang bernama Ismail. Mimpi itu beliau yakini seperti mimpi yang benar yang disampaikan Allah kepadanya. Nabi Ibrahim cerita kepada anaknya tadi, mendengar cerita ayahnya, Nabi Ismail justru mengejutkan dan berkata, hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadaku, termasuk menyembelihku. Insya Allah
kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Jadi sikap Nabi Ismail itu ya terima kalau mau disebut itu. Nah, hal ini dijelaskan dalam surat As-Saffat ayat 102. Ini tadi merupakan latar belakang diberitakannya mengorbankan anaknya yang bernama Ismail. Oke. Yang kedua mengenai keteladanan Nabi Ibrahim. Di antara para rasul yang dijadikan teladan adalah Nabi Ibrahim. Nah, beliau juga mendapat gelar Khalilullah yang artinya kekasih Allah, juga disebut Abul Anbiya yang artinya bapak dari para nabi. Ini termasuk keteladanan Nabi Ibrahim. Sifat yang bisa kita contoh dari Nabi Ibrahim yang pertama mencari dan meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang patut disembah dan menjadi tujuan ibadah. Yang kedua, seperti yang tadi dijelaskan di pertemuan kemarin tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Nah, yang kedua mentaati perintah Allah seperti tadi tentang perintah menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Yang ketiga menjalankan dakwah di tempat lainnya dengan meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di Mekah yang serba kekurangan. Yang keempat tidak pernah sedikit pun meragukan ketuhanan Allah. Jadi seperti yang di pertemuan kemarin sudah Ibu jelaskan, tidak pernah ragu ketuhanan Allah. Gitu. Jadi Nabi Ibrahim itu yakin bahwa berhala itu bukan Tuhannya. Gitu. Hanya Nabi Ibrahim kan tetap berusaha mencari siapa sih Tuhannya itu. Gitu. Nah, hanya mengetahui bahwa Tuhannya itu satu-satunya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selanjutnya ketaatannya ketika diuji Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Yang terakhir, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah akan merekonstruksikan kembali Ka'bah Baitullah yang pertama dibangun di muka bumi dalam Quran surat Ali Imran ayat 96 sampai 97 dan memerintahkan agar memanggil umat manusia untuk berhaji. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 26 sampai 29. Oke. Nah, jadi dari doa Nabi Ibrahim tersebut terungkap visi dan misi dalam membangun negeri dari yang tandus, kering, dan tidak ada tanamannya. Salah satunya menjadi negeri yang aman. Yang kedua, penduduknya terdiri dari orang yang beriman, bertakwa, mendirikan sholat, dan dijauhkan dari penghambaan terhadap berhala-berhala. Yang ketiga, menjadi negeri yang penduduknya diberi kecukupan rezeki. Oke. Itu tadi pembahasan kita di pertemuan ini mengenai Nabi Ibrahim diuji mengorbankan anaknya dan juga keteladanan Nabi Ibrahim. Jadi dari kesimpulan pertemuan ini, kesimpulannya adalah Nabi Ibrahim tetap berusaha mengajak masyarakatnya untuk menyembah satu-satunya Tuhan. Kesimpulannya kesimpulannya tadi tetap yakin, teguh pendirian, gitu, ya. Itu tadi tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, yang terakhir, semakin banyak yang kita baca, semakin banyak pula yang akan Anda dapatkan. Semakin banyak yang Anda pelajari, semakin banyak pula tempat yang akan Anda kunjungi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat, jaga mood, jaga kesehatan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.